semua, aku Syarani Fitria di sini akan menjelaskan secara umum, secara singkat apa itu retardasi mental dan juga faktor-faktor penyebabnya. Nah, apa itu retardasi mental? Retardasi mental menurut PPDGJ adalah suatu keadaan seseorang, perkembangan seseorang yang terhenti atau tidak lengkap yang mempengaruhi kecerdasan seseorang. Nah, retardasi mental ini bisa juga disebut sebagai cacat mental atau dikenal juga sebagai tunagrahita. Lalu apa faktor penyebabnya? Faktor penyebab yang pertama yaitu faktor penyebab biologis, yaitu biasanya karena kerusakan pada otak, terus kelainan kromosom, dan juga pengaruh genetik. Faktor penyebab sosialnya yaitu bisa karena kurangnya kasih sayang dari orang terdekat, pengabaian secara emosional dan juga fisik, kurangnya akses pendidikan, juga kondisi ekonomi yang rendah. Halo, perkenalkan nama saya Alvin Nur Muhammad Yakin dari Universitas Gunadarma. Saya akan mereview jurnal dengan berjudul Pengaruh Penyuluhan Terhadap Peningkatan Pengetahuan Keluarga dalam Perawatan Anak Retardasi Mental. Menurut jurnal tersebut, masyarakat sering memberikan stigma negatif kepada anak dengan retardasi mental yang berdampak pada reaksi orang tua. Banyak keluarga merasa malu dan menyembunyikan anak mereka karena keterbelakangan mental. Anak dengan retardasi mental dianggap merepotkan, menjadi beban, atau bahkan diabaikan. Udah mulai bisa sedikit-sedikit. Tadinya belum bisa sama sekali. Dengan pemerintah. Saya pikir lambat aja. Kondisi ini diperburuk oleh kemiskinan, lokasi geografis, dan minimnya pengetahuan keluarga tentang cara merawat anak dengan kebutuhan mental. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Damar Darmawan dari Universitas Gunadarma, jurusan Psikologi. Ingin membahas mengenai disabilitas mental. Saya akan mereview jurnal dengan judul Peningkatan Kesadaran dan Penerimaan Masyarakat Terhadap Individu Disabilitas. Menurut jurnal tersebut, disabilitas mengacu pada keterbatasan fisik, mental, sensorik, atau perkembangan yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari seseorang dan berpotensi membatasi partisipasinya dalam masyarakat. Untuk meningkatkan inklusi dan aksesibilitas individu disabilitas memerlukan adaptasi lingkungan, pemberian dukungan, dan peningkatan kesetaraan hak individu dan peluang. Diketahui masyarakat masih memiliki stigma negatif terhadap individu disabilitas. Kesimpulannya yang saya dapat dari individu disabilitas ini, bahwa individu dengan disabilitas sangat membutuhkan dukungan untuk terlibat dan berperan dalam lingkungan masyarakat. Untuk mendukung dan melibatkan individu dalam masyarakat, pertama-tama masyarakat itu harus memiliki kesadaran bahwa dalam lingkungan bermasyarakat ada individu dengan disabilitas yang memiliki hak yang sama dengan mereka. Oke, begitu saja review singkat dari jurnal tersebut. Oke, selanjutnya wawancara pada seorang warga sebuah rusun di daerah Jakarta Pusat. Oke, ikuti saja. Oke, kita sudah bertemu dengan salah satu narasumber kita di sebuah rusun. Oke, materi saya ini membahas tentang disabilitas mental ya Pak. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Jeremy. Oh Jeremy, menurut Bapak tuh gimana sih orang sini tuh memperlakukan orang keterbelakangan mental tersebut? Sejauh yang saya lihat, orang-orang di sini itu cukup peduli ya terhadap orang-orang yang keterbelakangan mental, seperti dirangkul, yang nggak dipisahin lah, nggak dibeda-bedain, disamain. Buat Bapak sendiri memperlakukannya seperti apa? Kalau saya sendiri juga saya rangkul sih, nggak saya cemooh, dan saya pasti karena mereka juga kurang ya, jadi saya bantu ajarin lah mereka gimana biar bisa bersosialisasi juga. Biasa kan karena mereka kekurangan, jadi mereka takut untuk berteman. Oke. Pernah nggak sih ngobrol sama orang yang punya keterbelakangan mental gitu? Dan menurut Bapak apa itu cacat mental? Kalau untuk ngomong atau berbicara sih saya lumayan sering ya, karena karena dulu waktu ini juga sempat ngurusin anak-anak yang kayak gitu, jadi saya cukup dekat tuh sama anak-anak yang kekurangan itu. Untuk saya sendiri, kekurangan mental itu
Cacat Ya mental. gimana? Cacat mental itu adalah salah satu kondisi di mana anak kurang dari segi intelektualnya itu kurang aja sih. Dan segi untuk apa namanya sosialisasi kurang. Jadi itu bisa ditingkatkan lagi dengan cara kita merangkulnya sih. Apakah pemerintah setempat sudah memberikan bantuan yang layak pada orang keterbelakangan mental? Saya sih kurang tahu ya kalau untuk pemerintah, tapi setahu saya ada beberapa sekolah yang berkebutuhan khusus yang dibangun pemerintah, jadi itu sudah lumayan cukup buat saya sih, apalagi untuk membantu orang-orang yang berketerbelakangan mental kan untuk ini pendidikan, jadi langkah itu udah cukup lah buat saya. Terima kasih untuk Bapak Jeremy Ya. telah memberikan pendapat, sudah sangat baik ya. Terima kasih sebelumnya Ya. Bapak Jeremy. Sama-sama. Kami Makasih. dari Universitas Gunadarma dari jurusan psikologi ya Pak. Iya. Terima kasih dengan Bang Damar ya. Ya Bang Damar. Oke. Betul. Makasih banyak ya Bang Damar. Ya, Yuk. sama-sama. Halo, perkenalkan nama saya Rusdan Syarif. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Kemampuan Sosialisasi Anak Retardasi Mental. Retardasi mental adalah kondisi perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap yang ditandai dengan hambatan dalam keterampilan kognitif, bahasa, motorik, dan juga sosial. Anak dengan retardasi mental seringkali menghadapi kesulitan dalam bersosialisasi, dan peran orang tua sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan sosial mereka. Hasil dari penelitian ini, anak yang memiliki orang tua dengan peran yang baik dalam mendampinginya dan juga membimbing mereka cenderung memiliki kemampuan sosialisasi yang lebih baik. Kesimpulannya, peran orang tua memiliki hubungan yang signifikan terhadap kemampuan sosialisasi anak retardasi mental. Dukungan dan stimulasi yang baik dari orang tua juga dapat membantu anak dalam beradaptasi lebih baik dalam lingkungan sosial. Jurnal ini menegaskan bahwa pentingnya peran orang tua dalam mendukung anak retardasi mental agar mereka dapat bersosialisasi dengan baik dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sekian, terima kasih. Halo Kak, selamat malam. Malam. Boleh perkenalkan diri dulu, nama kakaknya siapa dan asalnya dari mana? Nama saya Robi, saya asal dari Jakarta Timur. Jadi gini Kak, aku boleh gak sih nanya beberapa pertanyaan mengenai gangguan mental? Ya, boleh? Jadi menurut kakak nih, apa sih yang kakak tahu tentang gangguan mental? Menurut saya gangguan mental itu adalah kondisi yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang sehingga berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka. Ya nih Kak, menurut kakak gimana sih pandangan kakak tuh terhadap orang yang mengalami gangguan mental? Menurut saya melihat orang yang mengalami gangguan mental itu sebagai individu yang membutuhkan dukungan, bukan penilaian atau stigma. Mereka menghadapi tantangan yang sering kali tidak terlihat oleh orang lain. Oh, ya. Terus nih Kak, pertanyaan terakhir dari saya. Menurut kakak nih, fasilitas di Indonesia, fasilitas kesehatan mental di Indonesia tuh udah cukup memadai belum sih? Secara umum, fasilitas kesehatan mental di Indonesia masih belum cukup untuk memadai. Meskipun sudah ada rumah sakit jiwa dan layanan kesehatan, di beberapa puskesmas, akses terhadap layanan ini masih terbatas, terutama di daerah pedesaan. Jadi tuh kayak emang masih belum terjangkau aja gitu ya Kak? Iya. Udah itu aja sih Kak, makasih ya Kak. Iya. Nah, di sini saya sudah bersama narasumber yaitu dengan nama Kira. mau nanya apa sih yang kamu ketahui soal cacat mental? Yang aku tahu tentang cacat mental itu kondisi seseorang di mana dia tuh lagi di masa pertumbuhan tapi intelektualnya dia tuh di bawah rata-rata normal gitu loh. Oke. Menurut kamu nih gimana sih kondisi psikologis orang tua terutama ibu dalam merawat anak dengan retardasi mental ini? Pastinya nggak mudah ya buat jadi orang tua buat anak dengan retardasi mental. Tapi mungkin seharusnya kalau udah jadi orang tua pastinya harus menyiapkan diri sih gimana buat tumbuh kembang anak. Jadi pastinya perlu dipersiapkan lagi sih. Oke, terima kasih Kira. Sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai psikologis ibu dalam merawat anak dengan retardasi mental. Dikutip dari jurnal Psychological Health of Mothers Caring for Mentally Disabled Children in Qatar. Di situ bisa kita tarik kesimpulan bahwa tantangan psikologis para ibu yang merawat anak dengan retardasi mental di Qatar ini menghadapi tingkat stres psikologis yang signifikan.
Hal ini disebabkan oleh kombinasi faktor seperti beban perawatan, keterbatasan dukungan sosial, dan juga stigma masyarakat. Yang kedua, dukungan kesehatan mental. Itu kurangnya akses terhadap layanan kesehatan mental yang memadai menambah beban para ibu. Mereka sering merasa terisolasi dan kekurangan strategi coping yang efektif untuk mengelola stres. Yang ketiga, faktor risiko dan juga pelindung. Faktor risiko di sini itu yang meningkatkan tekanan psikologis ibu, mencangkup kurangnya dukungan keluarga dan juga komunitas. Sedangkan faktor pelindung seperti dukungan emosional dan dari keluarga dekat dapat membantu meringankan beban ibu. Terakhir, pentingnya intervensi. Jadi di jurnal ini menekankan perlunya intervensi yang terarah seperti program konseling, kelompok dukungan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas mental atau retardasi mental untuk membantu para ibu mengatasi tantangan ini. Jadi bisa dilihat ya, ibu dari anak dengan retardasi mental memiliki kesehatan psikologis yang lebih buruk, yang tidak baik dibandingkan dengan ibu dari anak tanpa disabilitas, karena tentunya nggak gampang ya mengurus anak dengan retardasi mental. Mereka tuh butuh dukungan yang lebih dari orang terdekat supaya mereka itu nggak ke pressure, nggak tertekan. Dari jurnal ini juga merekomendasikan perubahan dari layanan rehabilitasi berbasis anak menjadi berbasis keluarga dengan memberikan dukungan psikologis dan pendidikan kepada para ibu. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan teman saya mengenai retardasi mental atau cacat mental. Boleh diperkenalkan namanya? Nama saya Julian. Baik Julian, aku mau tanya, apa sih yang kamu tahu soal cacat mental? Yang saya ketahui tentang cacat mental itu kondisi yang mempengaruhi fungsi kognitif, emosional, atau perilaku seseorang sehingga dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berinteraksi. Kira-kira perlu nggak sih anak dengan retardasi mental ini dapat bimbingan atau pembelajaran? Perlu ya, karena anak-anak dengan cacat mental ini memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Salah satunya dengan membantu anak-anak ini dengan membaca atau menulis secara berulang. Nanti secara berulang ya, baik. Terima kasih Julian atas waktunya. Masuk ke penjelasannya, dikutip dari jurnal mendorong perkembangan kognitif anak tunagrahita melalui permainan edukatif. Pertama, anak tunagrahita membutuhkan pendekatan khusus untuk meningkatkan kemampuan kognitif mereka. Daya ingat yang lemah, kesulitan memahami konsep abstrak, dan keterbatasan konsentrasi menjadi hambatan utama yang perlu ditangani dengan metode pembelajaran yang tepat. Terus yang kedua, peran permainan edukatif. Permainan edukatif seperti puzzle terbukti efektif untuk membantu anak tunagrahita memahami konsep sederhana seperti warna, benda, bentuk, maupun angka. Aktivitas ini memberikan cara belajar yang menyenangkan sekaligus meningkatkan kemampuan berpikir mereka secara bertahap. Yang ketiga, anak-anak tunagrahita ini membutuhkan pengulangan materi secara konsisten untuk memahami dan mengingat konsep yang telah diajarkan. Kesimpulan dari jurnal ini, mereka menekankan pentingnya pendekatan berbasis permainan edukatif untuk mendorong perkembangan kognitif anak tunagrahita, walaupun pelan-pelan, step by step, dan harus berulang-ulang, sehingga anak tunagrahita ini dapat hidup lebih mandiri dan memahami lingkungan mereka dengan lebih baik. Kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan jurnal adalah bahwa anak dengan retardasi mental memiliki kecerdasan yang berbeda dengan rata-rata anak normal. Hal ini tentunya diperlukan dukungan yang penuh terhadap individu dengan retardasi mental, bisa dengan merangkul mereka tanpa membeda-bedakan. Tak hanya itu, kita juga harus beri dukungan penuh terhadap orang tua yang memiliki anak dengan retardasi mental, karena tahu bahwa tidak semudah itu merawat anak dengan retardasi mental. Inti dari keseluruhannya adalah pentingnya dukungan dari sekitar dan perlahan menghilangkan stigma negatif mengenai individu dengan retardasi mental. Cukup sekian paparan materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.